Selamat siang, perkenalkan nama saya Krisnata Lismanung Khalid dengan NPM 24063956625. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja AS, FTIR, UVVs, dan juga STA sebagai tugas awal pada praktikum karakterisasi material. Berikut adalah outline yang bakal dibahas AS, FTIR, UVVs, dan juga STA. Yang pertama AAS. Jadi AAS itu adalah metode analisis unsur yang mengukur konsentrasi logam melalui observasi radiasi oleh atom netral dalam fase gas pada panjang gelombang karakteristik masing-masing unsur, di mana besarnya serapan akan berbanding lurus dengan jumlah atom yang terdapat dalam sampel. Prinsip dasar dari AAS itu adalah atom pada keadaan dasar akan menyerap radiasi dengan energi spesifik dan mengalami eksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi, sehingga setiap unsur akan memiliki panjang gelombang serapan yang khas. Kemudian AS ini berkaitan dengan hukum Berlambert yang mana A sama dengan molar absorptivity dikali dengan panjang lintasan optik dikali dengan konsentrasi. Artinya, absorbansi sebanding dengan konsentrasi atom dalam fase gas. Nah, untuk komponen dari AS itu ada panel kontrol, volumeter gas, ruang atomisasi, layar display, selang dan koneksi gas, dan casing instrumen. Kemudian untuk prinsip kerjanya, di sini adalah ada flowchart-nya dari prinsip kerja AS. Nah, prinsip kerja itu yang pertama adalah emisi radiasi, di mana hollow cathode lamp akan memancarkan radiasi garis sempit sesuai transisi elektronik unsur target, di mana panjang gelombang akan bersifat spesifik dan juga selektif. Kemudian nebulisasi, di mana larutan sampel akan dibuat menjadi aerosol halus dan dialirkan menuju atomizer. Dan penguapan pelarut, di mana aerosol akan memasuki zona suhu tinggi, di mana pelarut akan menguap sepenuhnya, di mana yang tersisa tinggal partikel padat logam. Kemudian disosiasi dan atomisasi, yaitu senyawa logam terurai akibat energi panas, di mana atom netral terbentuk dalam fase gas. Kemudian atom akan berada pada keadaan dasar dan siap untuk menyerap radiasi. Tahap selanjutnya adalah untuk penyerapan, di mana atom keadaan dasar menyerap radiasi pada panjang gelombang karakteristik dan tereksitasi. Kemudian tahap selanjutnya adalah penurunan intensitas, di mana serapan akan menyebabkan intensitas cahaya berkurang sesuai dengan jumlah atomnya. Tahap terakhir adalah seleksi dan juga deteksi, di mana monokromator akan memilih gas analit sehingga detektor akan mengubah radiasi tersisa menjadi sinyal listrik. Ini ada kurva kalibrasi hasil dari kerja dari AS, yaitu untuk sumbu X akan menampilkan konsentrasi dari unsurnya dan sumbu Y absorbansi pada sumbu Y. Hal ini berkaitan dengan hukum Beer-Lambert yang udah dijelaskan sebelumnya. Gitu. Selanjutnya adalah FTIR, yaitu Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Di mana FTIR ini adalah metode spektroskopi yang mengidentifikasi gugus fungsi dari ikatan kimia melalui pengukuran serapan radiasi inframerah oleh vibrasi molekul pada rentang 4000 hingga 400 cm/1 yang akan menghasilkan spektrum khas yang merepresentasikan struktur kimia material. Di mana prinsip dasar FTIR ini berkaitan dengan bagaimana interaksi radiasi inframerah dengan ikatan kimia dalam molekul, sehingga serapan akan terjadi saat frekuensi radiasi sama dengan frekuensi vibrasi alami suatu ikatan yang akan menyebabkan perubahan energi vibrasi. Jadi di sini kita akan mengenal yang namanya vibrasi molekul, contohnya scissoring, rocking, twisting, dan wedging. Perbedaan hasil vibrasi yang muncul ini menunjukkan bilangan gelombang khas dalam spektrum FTIR. Jadi kita juga akan mengenal di FTIR ada yang namanya bilangan gelombang dengan satuan centimeter pangkat minus 1 untuk menyatakan energi radiasi inframerah. Nah, selanjutnya adalah grafik dari UV visit sendiri, yaitu oke, sebentar. Selanjutnya adalah grafik dari UV-Vis itu sendiri, yaitu untuk sumbu X itu akan menunjukkan panjang gelombang dan sumbu Y menunjukkan absorbansinya, yang akan di mana grafik ini merepresentasikan serapan cahaya pada setiap panjang gelombangnya. Nah, untuk panjang gelombang maksimum menunjukkan titik absorbansi yang tertinggi, dan untuk nilai ini akan menunjukkan panjang gelombang dengan serapan yang maksimum. Untuk titik puncaknya itu menunjukkan besar absorbansinya yang berkaitan dengan hukum Bell-Lambert, yaitu A sama dengan Eee nilai E dikali dengan B dikali dengan C, yaitu ini. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah tentang simultaneous thermal analysis. Jadi SCA itu adalah teknik karakterisasi material yang menggabungkan thermographimetric analysis dan juga differential scanning calorimetry atau differential thermal analysis dalam satu instrumen untuk mengukur perubahan massa dan perubahan panas. Jadi STA itu berkaitan dengan pengukuran perubahan massa dan juga perubahan panas. Nah, untuk prinsip dasarnya itu benar kalau misalkan kita bakalan mengukur perubahan massa dan perubahan panas
dengan termogravimetrik dan juga differential scattering calorimetry. Nah, untuk perubahan massa ini akan terjadi akibat penguapan, dekomposisi atau reaksi kimia, dan untuk perubahan panasnya terjadi akibat transisi fase reaksi endotermik atau reaksi eksotermik. Kemudian, untuk sinyal dari kedua perubahan ini akan direkam secara simultan sebagai fungsi suhu dan juga fungsi waktu. Nah, untuk komponen eksternal dari instrumen SDA ini ada gas outlet valve, hoisting device, purge one and purge two port, casing or housing, balance system housing, protective gas port, dan gas supply unit. Ini adalah gambar komponen, gambar dari instrumennya. Kemudian untuk prinsip kerja dari SDA ini, yang pertama kita akan melakukan percalonan sampel, di mana sampel akan ditempatkan di dalam crucible pada sistem timbangan yang presisi. Nah, sistem referensi thermal akan disiapkan sebagai pembandingnya. Kemudian untuk pemanasan, di mana furnace akan menaikkan suhu secara terprogram dalam atmosfer yang terkontrol, di mana step selanjutnya adalah pengukuran massa, yaitu sistem TGA akan mendeteksi perubahan massa akibat penguapan, dehidrasi, dekomposisi, ataupun reaksi kimia. Kemudian step keempat adalah pengukuran panas, di mana sistem DSC atau DTA ini akan mendeteksi perubahan aliran panas atau perbedaan suhu akibat transisi fase ataupun reaksi endotermik dan juga reaksi eksotermik yang terjadi. Kemudian step terakhir adalah rekaman data atau simultan, di mana perubahan massa dan sinyal panas akan direkam simultan terhadap suhu atau waktu untuk analisis yang korelatif. Nah, ini adalah hasil dari grafik SDA, di mana grafik SDA ini terdiri dari kurva TGA dan juga kurva DSC atau DTA terhadap suhu. Jadi suhu adalah bagian dari sumbu Y-nya. Di mana kurva TGA ini menunjukkan perubahan massa akibat penguapan, dekomposisi, atau oksidasi, di mana suhu awal penurunan massa menunjukkan batas stabilitas termalnya. Nah, untuk yang DSC atau kurva DTA-nya ini menunjukkan perubahan panasnya akibat transisi fase maupun reaksi kimia. Dan ini adalah untuk referensi dari pembahasan tentang prinsip dari FTIR, AAS, UV-VIS, dan juga STA. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.